Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel RZFX. Oke, sekarang tanggal 25 April jam-jam 10-an ini dapat request edukasi dari Bang Ibal Pranaja. Nah, katanya, Om, itu gimana cara pengambilan trendline yang baik dan benar? Oh, jadi maaf nih Bang Ibal, kalau saya sih punya trading room sendiri. Maksudnya trendline punya siapa kan gitu kan. Kalau versi saya sebentar lagi saya akan jabarkan. Ini mungkin bicaranya mungkin versi saya ya. Kalau saya versi yang lain saya nggak kurang paham gitu, tapi saya masih mempelajari. Nah, jadi Ibal sendiri kalau kita pengambilan trendline, saya yang aman-aman aja selalu terfokus di time frame H1 atau M30. Nah, saya cari polanya dulu. Trendline sederhana, hanya ada base, pantulan 1, pantulan kedua lah saya OP. Kalau pantulan 1 masih noise, pantulan 2 itu usahakan cari yang ada shadow. Selesai dulu candlenya. Nah, misalnya nih ada nih. Ini ada pair euro USD. Ini saya ambil sini. Nih, kita perbesar dulu sebentar. Nih, di gambar-gambar dikira-kira lah kurang lebih seperti itu ya Om ya, karena nggak ada yang pasti kalau dihitung-hitung. Nih saya ngambilnya dari sini, ini dari sini. Set, anggaplah gitu. Di pantulan pertama, nih dia. Ini base, kurang lebih kayak gini ya Om ya kalau versi saya Om. Ini base, ini base-nya. Ini pantulan pertama. Loh, kenapa nggak diambil nih? Kan nggak kena. Kalau diambil di sini ya jebol lah, ini nggak jadi. Nah, saya ambilnya selalu di sini. Ini pantulan pertama. Diambil di body atau di shadow. Ambil dua versi Om. Yang pertama kita ambil dari di shadow. Kita hanya diambil shadow. Hanya di shadow. Ini shadow ini saya ambil. Pantulan pertama, maka otomatis yang pantulan kedua kan adanya di sini Om. Ini di sebelahnya. Ini pantulan keduanya. Oke, yang kedua saya ambil di body. Di body masih tetap dari sini juga. Saya ambil ke bodinya, body yang di sini. Ini body yang di sini. Maka terjadi yang namanya break. Break Om. Kan udah noise nih. Nah, berarti gagal secara pantulan diambil dari body, maka kita hilangkan trend ini. Pantulan kedua, nah di sini ada pantulan ketiga. Pantulan ketiga masih boleh diambil, tapi pantulan keempat biasanya jebol. Panjangkan dulu. Dikira-kira aja Om, nggak usah memang harus pas, enggak. Kalau saya dikira-kira aja karena ada beberapa teori dari teknik lain yang harus menjadikan seirama dengan trendline ini. Ini hanya sebagai mapping aja. Base, pantulan 1, pantulan 2, pantulan 3. Dah. Pantulan keempat itu biasanya jebol, dan jebol itu ditandain oleh candle yang seperti ini. Ini kan tembus nih. Tembus secara body, bukan shadow, bukan ekornya, body jebol. Ketika udah jebol body, nih udah, kita jangan OP lagi, kita jangan trading dulu. Biasanya dia ada kejatuhan dulu baru mengambil neck. Nah, neck itu lehernya di mana terserah Om. Biasanya itu sampai ke, biasanya nih kebanyakan dia mencari trendline ini biasanya di sini, di trendline tembusannya biasanya di sini. Nah, tapi kenapa ini sampai sini ya nggak tahu, tanya marketnya aja kenapa mau sampai sini kan. Biasanya di sini. Kalau saya pakai MA kan terlihat terdeteksi, ternyata cuma sampai MA. MA berapa ini? MA 480. Nah ini, TP-nya di mana? Terserah. TP-nya. Sekarang jangan cerita TP dulu. OP aja masih pada salah kan gitu kan. Kita cerita OP dulu lah. Di mana titiknya? Kalau TP-nya relatif, tergantung kekuatan iman masing-masing. Satu, berani nggak nahan profit? Jangan sampai nahan minus floating berani, nahan profit nggak berani kan gitu. Yang kedua, relatif lagi dari modal dia tahan nggak, kan gitu kan. Kalau seandainya nggak valid, tahan nggak sampai floating ke SL.
Nah, soal saya gini, nih SL nya di mana? Saya jelas SL nya di atas ini. Nah, di sinilah. Kan untuk sel ini. Gini. Oke. Ya, jatuh. Biasanya sih, biasanya dia selalu mencari kalau saya udah kayak gini, saya cari yang namanya support yang ditembus. Ini ditembus, saya cari lagi kira-kira aja om, saya pun belajar basic aja nih dari YouTube semua. Di sini satu ini TP1, TP2, mungkin di sini TP3 kan gitu kan. Nah, ini bentuk kalau trend line saya sampai TP3 memang berhari-hari, kurang lebih seperti itu. Kita cari contoh lain dulu. Kemarin GBP USD juga saya pakai trend line nih, masih saya buka H1 masih ditahan. Jebol, siapa yang jebol? Ini yang jebol. Ini yang jebol. Oke, kita tunggu, lihat kan. Naiknya diambil di mana? Di MA. Di MA. Jebol. Nah, posisi di MA ini kemarin udah saya cantumkan di Instagram. Saya udah OP lagi di sini, saya kasih share signal sama semuanya. OP berikutnya untuk GBP USD. Nah, saya kasih share. Kenapa? Karena ada MA 480 di sini. Seharusnya kan mencari neck, ternyata necknya di tanda sini. Kalau di M30 mungkin necknya kelihatan, necknya enggak kelihatan. Ini dia. Makanya saya gabungkan dengan MA. Ketahan lagi di neck nih. Masih jauh. Trendline base, pantulan 1, pantulan 2 saya OP. Kemudian ada tanda break. Nah, ini kan break tembus. Saya OP, enggak, biarkan dulu, ternyata kembali naik. Skenario saya kalau dia turun, dia akan mencari naik, tapi enggak, naik lagi, jebol yang kedua, jatuh. Kemudian saya tunggu naik di sini, jatuh lagi, ya biarin ini naik lagi, biarin, kan gitu kan. Nah, ini contoh, kita cari contoh lagi, masih time frame H1 atau M30. Jangan lupa teman-teman semua di subscribe, like, komen, dan pertanyaan-pertanyaan saya akan jawab sesuai trading room saya dan sekemampuan saya. Kita cek lagi. Ini Euro USD tadi udah. Ini ada trendline enggak? Belum ada. M30 belum ada juga. Satu. Berikutnya kita cari lagi. Oh, ini posisi kemarin. Ini maaf nih, bukan pamer posisi ya, enggak, cuman kebetulan di sini saya bukanya. Ini saya buka. Aduh, ini. Nih. Saya tarik sini base, dapatnya di sini. Pantulan pertama, pantulan kedua rupanya dijebol, pantulan kedua itu ditembus bang. Pantulan kedua ditembus. Ini ceritanya, pantulannya ditembus. Pantulan ditembus, maka dia akan lari mencari neck, dan necknya tidak ada MA loh di sini, tidak ada MA. Yang ada tertahan di trend line penembusan ini. Ini kan break ditembus ini bang. Biarin aja, pasti balik gas saja. Cuman masalahnya saya udah OP duluan di sini. Nah, kita lihat lagi, cari-cari yang lain. Ini trend line juga. Ini trend line juga. 1, 2, tembus nih kan. Jangan lihat posisi saya yang lalu, itu kecil om, lihat 0,02. Ini akun recehan aja ini. Pantulan 1, pantulan 2 ditembus. Saya nggak OP di sini, biarin. Suatu saat pasti akan naik karena trennya sell di sini kan. Betul, naik. Lihat, dia menjemput ke trend line kan. Pedoman saya 1 dan 2. Udah, sisanya kita lihat. Sisanya lihat di pantulan ketiga, tembus atau tidak, break atau tidak. Kalau ditembus atau break, biarkan dia terbang dulu, suatu saat dia akan kembali. Atau biarkan dia jatuh dulu, suatu saat dia kembali. Udah sampai sini terserah mau sampai mana TP-nya, sehari, 2 hari, 3 hari, silahkan. Nah, oke, di sini nggak ada lagi. Kita cek pair yang lain. Ini udah lama nih. Udah lama saya main ini. Sama juga. Pantulan 1, pantulan 2. Lihat, pantulan 3 saya ambil kan, Om. Nah, cakep kan? Nah, pantulan 3. Pantulan 1, pantulan 2, pantulan 3 tuh. Ganteng terus dapet ini. Bukan pamer ini ya om ya, ini cuman contoh. Kita perbesar dulu sebentar. Perbesar. Pantulan 1, pantulan 2, pantulan 3 diambil. Udah
jatuh. Nih pantulan 4. Ini kalau mau diambil sih diambil, tapi saya enggak dapat. Jatuh nih, ini tembus nih, artinya kan bakalan naik kan gitu kan ya. Nggak ada yang naik, saya tungguin, saya nggak ada yang naik, nggak ada yang naik, ini lagi nggak ada yang naik, biarkan tuh naik, ini naik nih, jebol tuh pasti akan kembali nih, kembali dia. Ini tariknya dari mana? Ini tariknya kita sebentar dulu, kita bahas dulu. Loh, ini kenapa masih ditahan selnya? Karena masih berpotensi untuk turun. Karena saya buka di time frame besar. Nih, saya ambil dari low ini. Base di sini dasarnya ini. Pantulan satunya ini, pantulan satunya ini. Pantulan 2 boleh di OP. Cuma saya kan masih sell, saya nggak OP. Kenapa saya tahan? Karena time frame besar menyatakan masih turun. Tetap. Naik dah tuh. Jebol kan jebol ya nih. Berarti yang berikutnya adalah menunggu connect atau trend line. Ini kan jebol nih, udah biarin. Siapa yang sampai ke sini? Ini naik, ini MA. Di MA ketahan nih. Jebol tetap MA tapi pendek. Menurut saya tunggunya di sini aja lah, lebih aman. Karena apa? Karena mendatar, secara MA mendatar itu sifatnya sideways. Inilah gunanya saya pakai MA itu. Kita cari lagi. Ini terangan nggak nih? Ada nggak terangannya? Nih terangan 1, 2, 3, 1. Terangan 1, 2. 1, 2, 3. Tuh tembus, tuh biarin. Dia akan OP di mana? Di MA untuk buy. Di sini nya. Atau di trendline bawah. Oke. Saya tuh pakai time frame H4, cuma agak lama kalau H4. Butuh kesabaran kan itu. Nah, kita cari-cari kalau di time frame H1 untuk harian aja enak nih. Lihat ini jelasin satu kedua ya. Saya kemarin ngambil pakai time frame besar sih ini. Yang ini kita hapus dulu lah. Pantulan 1, pantulan 2 pas diambil. Iya kalau nggak salah ngambilnya kemarin pakai ini nih. Lupa soalnya udah lama nih. Kan dapat 1 hari, 2 hari, 3 hari baru kebentuk pola. 1, 2, 3, 4, 5 hari kelima baru OP. Sabar nggak Nah, itu aja. Ini titik awal. Pantulan kedua pantulan kedua itu sebagai pijakan, sebagai dasar. Berarti dia sudah valid trennya kan gitu. Garisnya udah valid. Biarkan pantulan ketiga di sini OP jatuh. Pup. Coba kita biarkan dia sampai mana. Pantulan 3 tunggu tembus. Kalau tembus tembus ini kan tembusnya nih tembus ya, kita tunggu ke MA atau trendline. Kita lihat sini nggak ada yang kena trendline tuh, nggak ada kena trendline, nggak ada yang kena trendline. Biarin aja. Terus kenapa ini ditahan? Masih ditahan karena masih turun menurut time frame besar. Oke, kalau lihat lagi ini menurut trading room saya saya pengambilan trendline kayak gini kan gitu kan. Tapi kalau cocok silakan diikutin. Kalau nggak juga mungkin kayak gini nih. Ini kan sideways nih. Kenapa sideways? Di sini kan di kalau saya sih di M30-nya aja udah lurus MA-nya. Ya saya nggak bisa main kayak gini kan gitu kan. Ya saya ngambilnya nggak bisa pakai trendline kalau udah kayak gini loh. Kan gitu. Ya ambil nih 1, 2, 3 nih. K1 kebentuk. Ambil dari sini. Coba kita kaji lagi. Nih. Kalau dari body nggak dapat, paksa dari shadownya diambil. Kita sambung-sambungkan dengan ini. Ini titik kedua.
titik kedua ini. Aduh. Titik pertama ada di sini. Titik kedua di sini. OP-nya di mana, lihat Om? Jelas ya, pantulan ketiganya jelas ya. Ini pantulan ketiga. Dan pantulan ketiga tenaganya lebih kuat daripada pantulan pertama. Tuh, jatuh. Hanya trendline aja H1 atau M30. Itu aja dulu Om. Gak usah yang ribet-ribet. Saya nggak tahu nama tekniknya secara forex-nya namanya apa, cuman ini trendline sederhana. Saya nggak adopsi yang ribet-ribet, yang gimana. Cukup dengan ini aja sih, konsistennya bisa dapet. Kan gitu. 1, 2, OP ketiga terdapat, udah biasa. Kalau ini kemarin masih baru nih yang satu ini. Kenapa dasarnya? Karena triple MA, karena MA ini ambil sampai mana ya? Masih jauh, kan gitu, masih jauh. Ya itu aja Om. Pantulan 1 harus mendapatkan titik baru namanya pantulan kedua. Ketika pantulan 1, pantulan kedua sudah support, 1 dan 2 sudah support, maka OP itu pada pantulan 3. Pantulan 3 OP itu biarkan trendline itu panjang. Kalau ditembus berarti tren sudah berubah dan tunggu dia mencapai MA atau trendline, itu OP untuk lawan arahnya. Aja Om ya, kalau ada nih kita cari ya. Ini nggak kena ini kan. Oh ini nih. Coba ya. Yang bagus itu polanya landai, miring itu bahasanya. Kalau lurus kayak gini kurang oke. Standar juga trendline secara standar secara saya. Pantulan 1, pantulan 2 udah jatuh, biarin aja. Sampai ke sini kita kan bersiap untuk OP sell, karena rupanya ada satu yang nembus. Siapa yang nembus? Ini nembus Om. Maka dengan ini dinyatakan tren untuk sell di gold itu gagal. Setelah tembus lihat, dia nongkrong dia trendline untuk OP berikutnya. OP-nya lawan arah, kan gitu kan ini dia. Buy. Kita lihat buy sampai mana, udah. Nih, sini boleh di buy. Sini atau di sini di MA. Tapi kan nggak ada di MA, tapi udahlah biar. Nggak laku, buy link saya nggak laku, nggak kena. Begitu tembus tuh, saya udah nunggu sini nggak laku. Ternyata sampai sini udahlah, nggak ada kick. Lagian saya juga nggak bisa banyak posisi Om, leverage ketanam semua. Ini GBP USD aja kemarin langsung di close posisi yang kedua. Posisi kedua kemarin udah saya share di Instagram untuk teman-teman yang masih mau sharing-sharing, belajar, sama-sama kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Segala pertanyaan silahkan ajukan seputar forex. Saya akan jawab sesuai kemampuan saya secara trading room saya. Oke, itu aja untuk Bang Ival Pranaja. Saya hanya mencari pantulan 1, pantulan 2, dan OP pada pantulan ketiga. 1, 2, OP pada ketiga. Keempat kalau ada lagi boleh, tapi dilihat tembus atau tidak. Dan kalau tembus, kalau break, nah ini namanya trading breakout. Ini banyak nih di bule sana, Eropa sana, orang pada trading breakout gini. Dia nungguin berhari-hari udah tembus, jebret, ditunggunya, dicarinya naik. Kalau saya pakai bantuan namanya MA 480 atau MA 200. OP lah di sini, atau di layer saya sih sebesar ini kalau dari trendline sampai MA, kalau saya layer sini. Dan ini harus support dengan triple MA, BBMA, dan semuanya. Kalau saya gitu Om. Baru OP, jebret, turunnya ketahuan dari mana? Dari time frame besar secara BBMA. Trendline saya hanya gunakan sebagai mapping aja. Oke. Jangan lupa ya, sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe. Dan saya akan akhiri video ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang melaksanakannya. Jangan lupa berbagi, saling memberi masukan, berbuat kebaikan, itu pahalanya luar biasa. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya juga memberikan informasi-informasi yang ala kadarnya. Untuk dipelajarin silahkan di share,
di-download supaya kuotanya hemat, dibagi-bagiin sama semua komunitas. Terus, mana tahu bermanfaat. Tapi kalau saya yakin teman-teman semuanya pengetahuannya, tekniknya lebih dari ini dan luar biasa. Tapi saya cuma mencoba berbagi supaya mendapatkan amal jariah di bulan puasa ini. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya, karena saya mau buat GBP part 2. Karena saya sudah janji kenapa saya sell dan lain sebagainya kan gitu. Semoga bermanfaat. Untuk Bang Iqbal Pranaja, silahkan Bang, silahkan dipelajari lagi. Kalau ada yang mau ditanya boleh ditanya lagi. Ya, itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat malam, salam profit, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.